Apa perbedaan antara ini? Saya pengen menekankan kembali gitu ya. Apa perbedaan antara bequest, sorry, apa ya kemarin ya pertanyaannya? Saya lupa. Bentar saya buka dulu. Oke, mungkin masih ada yang bingung terkait dengan altruis gitu ya. Altruis value. Jadi sebenarnya altruis value itu kondisinya seperti ini. Oke, jadi misalkan ada seseorang yang akan melakukan penilaian, gitu ya. Nah, setelah dia melakukan penilaian, dia akan mengidentifikasi nih ada use value, ada non use value. Use-nya kan jelas, ada direct, ada indirect. Directnya ada ekstraktif, ada non instruktif, ada option value, sedangkan non use kan ada bequest, ada existent. Dia diminta untuk melakukan penilaian. Kemudian dia itu mengidentifikasi faktor-faktor tadi, gitu ya. Ada beberapa hal tadi. Nah, dia itu saat melakukan penilaian dia tidak merasakan suatu manfaat, tetapi manfaat itu dirasakan oleh orang lain. Dia tidak bisa, tetapi ada manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya orang lain itu menganggap kalau misalnya ada sumber daya alam itu mungkin apa rizki atau apapun itu akan meningkat, pendapatan ekonomi mereka akan meningkat dan seterusnya. Tetapi itu tidak dirasakan oleh si pembuat nilai, si yang melakukan penilaian tadi. Nah, itu altruis. Si penilai itu tidak merasakan ada nilai itu, tetapi orang lain itu merasakannya. Dan si penilai tahu, oh iya, orang lain itu merasakannya. Maka saya juga akan memberikan lebih, nanti kita akan diskusi tentang Wilhelmus to pay gitu ya. Maka saya juga akan memberikan suatu nilai nih terhadap sumber daya alam itu, walaupun saya tidak bisa merasakan. Itu altruis. Nah, bagaimana perbedaannya dengan bequest? Kalau bequest itu adalah ya memang di generasi sekarang tidak merasakan, tetapi si penilai yakin sumber daya alam itu akan digunakan, dimanfaatkan, memberikan manfaat, memberikan value untuk anak cucunya dia, generasi berikutnya. Nah, itu baru bequest. Ya, itu yang membedakan. Kalau existence itu adalah ya sebenarnya ini tidak memberikan manfaat sih, sumber daya alam tidak mungkin uh, keberadaannya mungkin ya setelah diidentifikasi mungkin ada suatu nilai tambahan kalau si penilai itu dia itu satisfy, dia itu puas, dia itu senang kalau itu tetap ada. Nah, kalau ada tambahan nilai, kalau dia itu senang kalau dia tetap ada, itu existence. Walaupun dia senang tetap ada, belum tentu itu akan memberikan manfaat kepada dia, gitu ya. Itu existence value. Nah, kan altruis. Jadi kalau dia mengidentifikasi non-use, dia itu hanya memasukkan antara bequest tadi dengan uh, existence value. Kenapa altruis itu tidak dimasukkan? Tadi kan saya menganggap bahwa altruis itu kan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, sebenarnya saat melakukan penilaian itu tidak harus penilai yang merasakan. Jadi memang ya pokoknya masyarakat di sekitar situ merasakan, walaupun penilai tidak merasakan, tapi dia kan mengidentifikasi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Jadi yang dirasakan tadi tidak dimasukkan ke altruis, tetapi langsung dimasukkan misalnya ke indirect use. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Tetapi kalau ada yang mengategorikan yang bisa dirasakan oleh manfaat sebagai altruis, ya bisa saja. Ya, jadi itu pendekatannya. Tapi kenapa kemarin saya menekankan bahwa altruis memang kadang seringnya itu tidak dimasukkan ke dalam non-use value. Non-use itu hanya bequest sama exist.
misalnya tuh kayak sebagian kecil tanahnya digunakan untuk pembangunan desa adat misalnya Pak. Nah terus alasannya tuh karena saya yakin sebagai penilai itu tuh memberikan manfaat bagi masyarakatnya gitu. Itu bisa dikategorikan altruis atau tidak Pak? Iya, bisa. Karena itu kan tidak dirasakan oleh penilai gitu ya, tetapi itu memberikan manfaat kepada daerah itu. Tetapi sekali lagi, kalaupun itu dia itu memasukkan ke dalam indirect use misalnya, ya oke-oke aja gitu ya. Kita kan berbeda perspektif aja, kita mau memakai yang mana gitu ya. Tapi kalau mau pakai altruis boleh. Kita boleh aja deh. Kesepakatan kelas kita boleh aja seperti itu. Pak, Oke, gitu ya. Gitu ya. Oke, izin silakan. bertanya lagi boleh Boleh. nggak Pak? Oh, itu saya masih agak bingung perbedaan yang perspektif nilai, Pak, yang menurut Van der apa gitu. Yang intrinsik sama instrumental, terus lokal sama global, yang gitu-gitunya, Mhm. Pak. Oke, jadi kita ambil yang dua itu deh, intrinsik sama instrumental. Jadi kalau instrumental itu sebenarnya lebih ke nilai guna. Oke, jadi sebenarnya apa eh, nama lain dari instrumental itu nilai guna. Jadi kalau kita apa namanya eh, memandang itu instrumental, ya kita mengkategorikan ada nilai guna, eh, baik nilai guna langsung maupun nilai guna tidak langsung gitu ya. Artinya dia mempunyai nilai guna. Tetapi kalau kita memandang hanya intrinsik, ya berarti ya pokoknya misalnya hutan gitu ya. Ya kayu itu yang kita nilai, intrinsiknya yang kita nilai, hanya fisik dari sumber daya alam itu yang kita nilai. Jadi lebih ke mungkin lebih kalau intrinsik itu lebih spesifiknya dia itu ke yang direct use. Kalau indirect use ya dia tidak apa namanya? Dia tidak memasukkan itu. Tetapi kalau kita masukkan instrumental nilai guna ya kita semua kita masukkan nilai guna baik itu nilai guna yang langsung maupun nilai guna yang tidak langsung itu kita masukkan. Kemudian terkait dengan lokal dan global itu sebenarnya adalah ya perspektif saat kita melakukan penilaian. Jadi sebenarnya misalnya sumber daya alam itu yang kita analisis sebenarnya cakupan penilaian kita sih. Kita membatasi cakupan penilai. Saat kita akan memberikan nilai guna, dia itu sampai sejauh mana lingkup dari nilai guna yang dihasilkan. Apakah hanya lingkup di area sumber daya alam itu, atau mungkin dalam lingkup yang lebih luas, atau dia ikut sampai ke tingkat global gitu ya, berpartisipasi misalnya dalam menyerap apa dalam menjaga iklim global misalnya, itu kan sebenarnya kan perspektif kita itu mau sejauh mana sih menilai itu, dan itu sah-sah aja kalau kita waktu kita mengidentifikasi ya hanya untuk sekitar aja, lokal aja. Tapi kalau mau memasukkan unsur sampai dengan tingkat global, bagaimana pengaruhnya, ya boleh-boleh aja. Sebenarnya perbedaan perspektifnya seperti itu, antara kedua hal itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, seperti itu, Putih. Sip, saya update kuisnya dulu deh. Saya atur appearance-nya. Oke, jadi yang mau ke belakang dipersilakan. Nanti kuis bisa diakses pukul 10.50. Oke, pukul 10.50. Dan seperti biasa, jangan lupa capture di akhir kalau mengantisipasi error. Dan kalau ada error, silakan WA saja nanti biar ada penanganan. Required. Oke, kuis sudah ada. Nanti silakan dikerjakan 10.50. Sekarang boleh relax dulu biar tenang dalam mengerjakan kuis.